Assalamualaikum Raja. Waalaikumsalam ya. Apa kabar? Baik. Hari ini kita mau bercerita tentang Nabi siapa nih? Musa. Ayah dulu apa Raja dulu? Ayah. Oke, cerita kita awali dari lahirnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam lahir ketika bangsa Mesir dipimpin oleh seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat besar kekuasaannya. Pada suatu ketika datanglah para peramal, dukun, dan ahli nujum yang ada di istana Fir'aun dan menyampaikan kepada Raja Fir'aun bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan bangsa atau Bani Israel yang kelak akan menjadi penyebab dari jatuhnya kekuasaan Fir'aun. Mendengar ramalan itu, Fir'aun membuat aturan bahwa bagi siapapun bayi yang lahir laki-laki maka harus dibunuh dan tidak diperkenankan untuk hidup di bumi Mesir. Begitu kira-kira cerita pembuka ya dari ayah ya, Raja. Raja terusin dong. Oke. Setelah Nabi Musa diurus oleh keluarga Fir'aun, dia kan menjadi besar. Nabi Musa menjadi remaja, dan Allah membagi kepintaran kepada Nabi Musa. Nabi Musa percaya dia bukan anak Fir'aun, tapi keturunan dari Bani Israel. Dan Nabi Musa berkeliling-keliling Mesir, dan Nabi Musa melihat dua saudara laki-laki bertarung. Satunya dari kalangan Bani Israel dan satunya bangsa Kipti. Dan kaum tersebut meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa berniat membantu, dan Nabi Musa meninju wajah orang Kipti. Dan seketika orang Kipti tersebut sekali tinjuan langsung meninggal dunia. Dan Nabi Musa pun bertobat kepada Allah. Dan Nabi Musa pun berjalan-jalan ke Mesir dengan waspada. Dan dia melihat kaum Bani Israel yang ditolongnya kemarin berkelahi dengan orang Kipti yang lain, dan orang tersebut meminta pertolongan lagi. Dan Nabi Musa menyentuh orang Kipti dan mereka langsung berhenti bertarung. Dan orang Kipti pun bertanya, "Wahai Musa, apa kamu akan membunuhku seperti orang Kipti yang kau bunuh kemarin?" Dan Nabi Musa berdiam sejenak karena bertobat karena atas perbuatannya. Oke, sebentar. Tadi ceritanya Nabi Musa bisa selamat kan tadi ada aturan dari Firaun. Bayi laki-laki itu harus dibunuh. Tapi kok Nabi Musa bisa selamat itu kayak mana caranya? Rupanya Allah mengirimkan kepada ibu Nabi Musa untuk melemparkan Nabi Musa ke sungai Nil. Dan Allah pun bercakap, "Janganlah kamu khawatir, kami akan memberikan kepadamu, dan kami akan menjadikan dia dari seorang dari para nabi." Oh, iya. Berarti Nabi Musa selamat dari incaran para hulu balang dan tentara Firaun yang selalu membunuh bayi laki-laki yang lahir pada masa itu. Oke, silakan lanjutkan kisah yang tadi. Oke, setelah Nabi Musa memegang kaum Kipti, dan Kipti pun habis bertanya Nabi Musa, "Wahai Musa, kamu akan membunuhku?" Dan Nabi Musa berdiam sejenak karena atas tobat, karena tingkah. Dan setelah pengomongan itu,
Nabi bang orang Kipti tersebut meninggali dorang berdua, Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Oke, sekarang kalau cerita Nabi Musa dengan tukang sihir itu yang berhasil mengalahkan ular-ular itu bagaimana ceritanya? Yang keempat, ini belum selesai. Ya, itu part keempat. Aku nunggu ini selesai, part ketiga selesai, baru bisa mendengarnya. Oke, kita lanjutin ke part 2 tadi. Setelah kaum Kipti tersebut pergi, rupanya Fir'aun tahu Nabi Musa membunuh bangsa Kipti, dan Fir'aun semakin percaya kalau Nabi Musa akan kelak dewasa akan menghancurkan kuasanya. Dan pasukan Fir'aun pun mendatangi Musa. Dia membagi tahu, ayo Fir'aun mencari dia, dan Nabi Musa langsung berlari dari jauh dari Mesir, pergi dari Mesir, dan dia pun sampai di kota yang bernama kota Madian. Madian tersebut banyak membela ternak, dan ada 2 anak cewek. Rupanya anak 2 perempuan itu adalah anak dari Nabi Syuaib. Dan Nabi Musa bertanya kepada mereka, mengapa kalian tidak mengasih makan ternak-ternak itu seperti ternak-ternak yang lain? Kata mereka, kami tak boleh memberi ternak-ternak itu makan selagi para petani itu pulang. Dan Nabi Musa sebelum menunggu petani-tani itu pulang, dan langsung berikut membawa air dari sumur dan membagi makan ternak-ternak tersebut. Dan Nabi Musa pun lelah, dia sudah jalan cukup jauh, kakinya melempuh dan perutnya keroncong. Dan Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, ya Allah, aku butuh kebaikan dari Engkau, ya Allah, yang Engkau turunkan kepadaku. Dan anak Nabi Syuaib pun menceritakan kepada Nabi Syuaib tidak apa-apa mereka. Dan Nabi Syuaib pun menyuruh untuk anak perempuannya untuk mengundang Nabi Musa datang ke rumahnya. Dan Nabi Musa mengenai dirinya dengan sopan dengan ayah mereka, yaitu Nabi Syuaib. Oke, kita nanti akan lanjutkan ya, ini sampai di rumah Nabi Syuaib. Nanti berarti kita gabungkan jadi part 2. Kita cukup di sini dulu, nanti kita lanjutkan cerita tentang yang tadi. Assalamualaikum Raja. Waalaikumsalam ya.